Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, saudara yang dirahmati dan dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian rutin kita, dan ini adalah pertemuan yang ketiga. Mudah-mudahan pertemuan kita, silaturahim kita melalui media virtual hari ini menjadi bagian dari amal soleh kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan ridho serta balasan yang terbaik bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salam serta sholawat mudah-mudahan senantiasa Allah berikan, Allah curahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya dan para pengikutnya, umatnya, termasuk kita yang pada hari ini ya, berada di dalam forum virtual ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Setelah kemarin 2 kali pertemuan kita membicarakan tentang agama Islam dengan dimensinya, juga dengan karakter atau wataknya. Nah, pada kesempatan hari ini kita mulai masuk pada materi fikih ibadah. Meskipun demikian, sebelum kita berbicara tentang fikih ibadah praktisnya, kita perlu juga ya memahami dan mengerti tentang apa itu ibadah. Pada waktu saya menyampaikan dimensi dari ajaran Islam, salah satunya adalah dimensi ibadah, yaitu dimensi ajaran Islam yang mengatur hal-hal yang terkait dengan upacara-upacara ritual dalam rangka seorang hamba patuh, taat, kemudian menjalin kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk membahas hal ini, saya akan berangkat dari ayat yang sudah cukup populer, yaitu ayat yang tersebut di dalam surat Ad-Dariyat, surat yang ke-51, ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Ya, artinya wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidaklah aku Allah menciptakan jin dan juga manusia illa liya'budun. Ya, melainkan jin dan manusia itu supaya beribadah kepadaku Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini bisa menjadi landasan, atau ayat ini memang menjadi landasan bagi kita bahwasanya ya, salah satu amanah yang diberikan oleh Allah kepada manusia ketika manusia ini diturunkan ke muka bumi ini tidak lain adalah untuk mengabdi. Ya, disebut pada ayat ini illa liya'budun. Ya, kecuali agar mereka manusia ini beribadah kepada Allah. Ya, agar manusia ini menyembah, mengabdi kepada Allah. Oleh karena itu, ya, manusia kemudian disebut sebagai Abdullah, sebagai hambanya Allah, abdinya Allah. Ya, selain sebagai Abdullah, sebagai hambanya Allah, manusia juga diberi peran dan tugas oleh Allah juga sebagai khalifah fil ardh, ya, sebagai pemakmur, pengelola bumi. Nah, Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hadirin wal hadirat rahimatullah. Ya, karena manusia itu adalah Abdullah, yang tugas utamanya itu adalah untuk ya menyembah dan mengabdi kepada Allah. Cuma dalam kehidupan sehari-hari ya kita bisa menyaksikan juga betapa masih banyak manusia itu yang kemudian tidak mau mengabdi kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah. Nah, oleh karena itu untuk mengingatkan akan kedudukan manusia sebagai Abdullah itu, agar manusia itu ya senantiasa mau beribadah kepada Allah, maka Allah memerintahkan ya, kepada seluruh manusia ini ya agar senantiasa untuk beribadah kepada Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-21, di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, ya wahai manusia, jadi yang dipanggil oleh Allah di sini, yang diingatkan oleh Allah di sini adalah seluruh manusia, apapun ya agama dan keyakinan mereka. Jadi wahai manusia, ubudu rabbakum. Ya, beribadahlah, ya, menyembahlah kalian kepada Rob kalian. Alladzi khalaqakum, yaitu Rob yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan telah menciptakan ya orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar ya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, peringatan Allah ini ya dalam realitanya memang direspon oleh manusia. Cuma responnya bermacam-macam gitu. Ada yang ketika diperingatkan dengan ayat ini responnya ya diam saja. Ya diam, tidak melakukan apa-apa. Tapi ada juga yang responnya itu menolak, menentang atau menolak dan tidak mau menuruti perintahnya Allah ini. Tapi ada juga respon dari manusia itu yang kemudian mau menerima perintah Allah ini. Nah,
orang-orang yang mau menerima perintahnya Allah ini, ya, kemudian mereka berikrar. Ya, jadi setelah menerima perintah Allah di dalam surat Al-Baqarah ini, manusia kemudian ada yang menerima dan kemudian mengikrarkan dirinya di hadapan Allah. Bahkan ikrarnya itu sampai dibaca berulang-ulang sehari semalam sampai minimal 17 kali. Apa ikrar mereka? Ikrar mereka disebutkan di dalam surat Al-Fatihah ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau, ya Allah, kami mengabdi, kami beribadah, kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau, ya Allah, kami memohon pertolongan. Nah, orang yang merespon secara positif perintah Allah untuk beribadah kepada Allah ini diucapkan, diikrarkan ketika manusia ini melaksanakan ibadah sholat. Ya, perintah ibadah sholat itu kan sehari semalam 17 rakaat. Dan setiap rakaat pasti membaca Al-Fatihah, dan di dalam Al-Fatihah ada ikrar ini. Ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau, ya Allah, kami beribadah, kami menyembah. Nah, orang-orang yang menerima perintah Allah secara positif ini dan kemudian mengikrarkan dirinya, inilah orang-orang yang disebut pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-21 tadi. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang merespon secara positif perintah Allah untuk beribadah kepadanya itu adalah orang-orang yang bertakwa, yang sehari semalam melaksanakan ibadah sholat sebanyak minimal 17 rakaat, dan di setiap rakaatnya ada ikrar untuk beribadah kepada Allah. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk ya, bagian dari orang-orang yang bertakwa tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Dari ayat tadi bisa kita pahami ada satu kata kunci, yaitu kata ibadah. Nah, apa yang dimaksud dengan ibadah itu? Kalau kita perhatikan secara kebahasaan, ya, kata ibadah itu terbentuk dari akar kata abada, yang arti dari kata abada itu al-khudu wa tadhallu. Jadi abada itu artinya al-khudu wa tadhallu. Apa? Yaitu merendahkan diri dengan sikap ketundukan dan kepatuhan. Nah, dari makna kata itulah kemudian ibadah dipahami bermakna menyembah atau mengabdi. Bahkan Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu mengartikan kata ibadah itu sebagai rasa kecintaan. Jadi rasa cinta terhadap pihak lain yang disertai dengan sikap ketundukan, sikap kepatuhan. Dengan demikian, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ibadah itu merupakan puncak dari rasa cinta seseorang terhadap pihak yang dicintai itu dengan sikap sampai merendahkan diri. Maka ketika seseorang itu mencintai Allah, maka ibadah kepada Allah itu merupakan puncak dari rasa cintanya kepada Allah yang disertai dengan sikap merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu makna dari kata ibadah secara kebahasaan. Orang yang mempunyai rasa kecintaan dengan disertai sikap ketundukan itu disebut sebagai abid.
Apa yang dimaksud dengan abid? Itu ahli ibadah. Jadi orang yang ahli sholat, orang yang ahli puasa, orang yang ahli datang ke masjid, ahli sedekah, itu disebut sebagai abid, ahli ibadah. Bukan alim. Alim itu artinya ahli ilmu. Ini beda antara abid dengan alim. Cuma kadang kita sudah terlanjur ya, menyebut kalau ada saudara kita yang rajin untuk melaksanakan sholat, rajin pergi ke masjid. Nah, kita kadang kemudian mengatakan saudara kita itu adalah orang yang sangat alim. Padahal alim di sini artinya adalah orang yang menguasai ilmu. Harusnya saudara kita tadi disebut sebagai abid, dia ahli ibadah. Tapi ya karena sudah terlanjur, ya sudah, yang penting kita paham saja ya. Nah, mau dirubah silakan, tidak juga sudah terlanjur. Nah, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran ada 3 kata yang digunakan untuk menyebut seseorang yang ahli ibadah. Apa 3 kata itu? Kata yang pertama yaitu abid. Ya, jadi kata yang pertama yang disebut oleh Allah untuk menyebut orang yang ahli ibadah tadi itu ya di dalam Al-Quran dengan kata abid. Di A-nya panjang, A-nya 2 kali. Bid-nya pendek, abid. Kata ini mempunyai makna hamba yang ahli ibadah, hamba yang ahli mengabdi dan menyembah. Nah, hanya saja ya, penyembahan dan pengabdian yang dilakukan oleh abid itu sifatnya masih umum. Artinya ya untuk orang yang beribadah kepada siapapun, orang yang mengabdi kepada siapapun, orang yang menyembah kepada siapapun. Jadi tidak hanya menyembah kepada Allah, tidak hanya mengabdi kepada Allah, tidak hanya patuh kepada Allah, tapi juga bisa menyembah, patuh, tunduk kepada selain Allah. Karena itu ketika disebut kata abid, kita harus berhati-hati lihat konteks ayatnya. Jadi Bapak Ibu, kata abid ada kalanya digunakan untuk menyebut orang yang menyembah Allah, tapi ada kalanya juga digunakan untuk menyebut orang yang menyembah selain Allah. Kata seperti ini, ya, kata abid ini di dalam Al-Quran itu disebut sebanyak 12 kali. Yang sebagian besar isinya justru menjelaskan orang-orang yang ahli ibadah, cuma ya makbudnya, yang diibadahi, yang disembah, yang dipatuhi, itu selain Allah. Misalkan berhala. Nah, ini seperti yang disebut oleh Allah di dalam surat At-Taubah. Ayat yang disebut oleh Allah di dalam surat Al-Anbiya. Dalam surat Al-Anbiya, kata abid disebut oleh Allah ketika menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Idza qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamasilul lati antum laha akifun. Qalu wajadna aba'ana laha abidi. Idza qala li abihi, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, wa qaumihi, dan juga kepada kaumnya, ma hadhihi tamasilul lati antum laha akifun. Ya, patung-patung apakah ini yang kalian tekun beribadah kepadanya?
qalu, maka mereka, bapaknya dan kaumnya Nabi Ibrahim tadi menjawab, wajadna aba'ana laha abidin. Ya, kami mendapati bapak-bapak, nenek-nenek moyang kami dahulu ya menjadi abidin, ya menjadi ahli ibadah yang menyembah kepada patung-patung tadi itu. Nah, sehingga kata abidin di sini artinya adalah orang-orang yang mengabdi, menyembah kepada selain Allah. Sementara di dalam surat At-Taubah, ya, surat yang ke-9 ayat yang ke-112, nah Allah menyebutkan at-taibunal abidunal hamidunas saihunar raqiunas sajidun ar-raqiunas sajidunal amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Nah, di ayat ini Allah menyebut ada kata al-abidun. Di antara sebutan-sebutan yang lain ada at-taibun, itu orang-orang yang bertobat, ya, al-hamidun, itu orang-orang yang memuji Allah, as-saihun, ya, orang-orang yang bersafar atau bepergian yang melawat, ar-raqiun, orang-orang yang ruku, as-sajidun, orang-orang yang sujud, ya, al-amiruna bil ma'ruf, orang-orang menyuruh berbuat ma'ruf, wa nahuna 'anil munkar, dan orang-orang yang mencegah perbuatan mungkar, ya, wal hafiduna li hududillah, dan orang-orang yang memelihara hukum-hukumnya Allah. Ya, al-abidun itu disebut di antara rangkaian orang-orang ini. Maka al-abidun di sini adalah orang-orang yang ahli ibadah dan beribadahnya, menyembahnya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Jadi sebutan abid di dalam Al-Quran itu dapat, ya, dimaknai sebagai orang yang ahli ibadah. Hanya saja, ya, ma'bud dalam ibadahnya itu ada kalanya Allah, tapi ada kalanya selain Allah. Maka ketika menemukan kata abid, kita harus lihat konteks ayat tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu kata abid. Ya, kalau yang pertama tadi itu adalah abid dengan A panjang. Nah, yang kedua ini abid dengan A-nya pendek tapi bid-nya panjang. Abid. Kata ini, Bapak Ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, mempunyai makna atau konotasi makna pada orang yang tunduk, orang yang mengabdi, orang yang beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah. Di ahli ibadah. Hanya saja dalam kehidupan sehari-harinya, ya, orang yang beribadah ini, yang ahli ibadah ini, terkadang masih terkontaminasi oleh perbuatan-perbuatan dosa. Jadi dia beribadah menyembah Allah, tapi dia juga masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa atau maksiat, baik yang ringan maupun yang berat. Ya, kata abid ini di dalam Al-Quran disebut ada sebanyak 5 kali. 5 kali disebut di dalam Al-Quran. Nah, di antaranya misalkan yang disebut di dalam surat Fussilat, ayat yang ke-46. Allah menyatakan, man amila solihan falinafsihi, wa man asa'a fa'alaiha, wa ma rabbuka bidolamil lil abid. Man amila solihan, barang siapa yang beramal soleh, falinafsihi, maka pahala amal solehnya itu ya untuk dirinya sendiri. Waman asa'a fa'alaiha, dan barang siapa yang berbuat dosa, maka dosanya pun juga kembali untuk dirinya
sendiri. Wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Dan sekali-kali tidaklah Robmu menganiaya hamba-hambanya yang ahli ibadah. Artinya ketika seseorang itu ahli ibadah, kemudian dia beramal soleh, maka amal solehnya itu pasti oleh Allah juga diberi balasan kebaikan-kebaikan. Begitu juga ketika ada seorang yang beramal soleh, ya beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, tapi dia berbuat maksiat, berbuat dosa, maka Allah pun tidak menganiaya hambanya. Dosa itu pun pasti juga akan diberikan oleh Allah. Itulah keadilan Allah. Jadi Allah itu bersifat adil. Siapa yang berbuat baik akan diberi reward, ya, diberi penghargaan. Tapi siapa yang berbuat dosa, ya dia akan diberi punishment, diberi hukuman, diberi ancaman. Nah, ya, itu makna dari kata abid. Ya, jadi kata abid, kalau demikian bisa kita pahami, ya lebih cenderung digunakan untuk menyebut orang yang ahli ibadah kepada Allah, orang yang menyembah kepada Allah. Hanya saja ya dalam kehidupan sehari-harinya ya, terkadang dia berbuat kefasikan, terkadang dia berbuat dosa. Ya, makanya dulu ada istilah STMJ. Apa STMJ itu? Sholat terus, maksiat jalan. Dia sholat, tapi juga maksiat. Dia puasa, tapi juga masih berbuat dosa. Ini banyak ya. Abid ini banyak orang beribadah, menyembah Allah, tapi ternyata di sisi lain dalam kehidupannya dia masih berbuat ya, dosa. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Kemudian kata yang ketiga, yaitu Allah menyebut dengan kata ibad. Nah, apa yang dimaksud dengan ibad? Kalau kita pahami, ya ibad itu mempunyai makna orang yang ahli ibadah. Jadi kata ini digunakan untuk menyebut ya seorang hamba yang ahli ibadah, dan ibadahnya itu telah dijalankan secara lurus, dijalankan secara bersih, benar, ya tidak terkontaminasi oleh dosa-dosa, perbuatan maksiat, dan dia hanya menyembah kepada Allah. Bahkan ibad ini dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan bersikap istiqomah, ya konsisten, selalu memelihara ketaatan dan keimanannya kepada Allah. Nah, di dalam Al-Quran, bapak-bapak, ibu-ibu, kata ibad ini disebut cukup banyak sekali. Di antaranya, seperti yang disebut di dalam surat Al-Furqan, surat yang ke-25, ayat yang ke-63, ya Allah menyebutkan di dalam ayat ini, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya wa ibadur rahman, dan hamba-hamba yang ahli ibadah kepada Zat yang Maha Rahman ialah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang-orang yang ketika berjalan di atas muka bumi, dia berjalan dengan rendah hati. Hauna, rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna, dan apabila orang-orang jahil itu orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak paham, orang-orang awam itu menyapa mereka, ya, khatabahum itu menyapa mereka, dan menyapanya itu tidak hanya sekedar say hello, tidak hanya sekedar apa kabar, tapi menyapanya itu dengan ya cibiran, dengan ejekan, dengan olok-olokan. Nah, maka ibadur rahman ini akan menjawab qalu salam. Maka mereka akan meresponnya, menjawabnya dengan mengucapkan kata-kata yang baik. Itu di antara ciri dari ibadur rahman yang disebut di dalam surat Al-Furqan ayat 63.
Nah, terkait tentang ciri dari ibadur rahman ini disebut sampai dengan ayat yang ke-77 yang semuanya ada sekitar 13 ciri. Ciri yang pertama tadi sudah disebut, yaitu yamsuna alal ardi hauna, ya berjalan di atas bumi ini dengan rendah hati, tidak sombong, ya tidak menyebabkan orang lain itu menjadi tersisihkan. Kemudian yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, tadi merespon sindiran, ejekan, ya, cemoohan itu dengan respon yang positif, dengan respon kata-kata yang mengandung kebaikan dan keselamatan. Kemudian ciri yang ketiga, waladina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Itu orang yang di malam harinya dia lalui dengan bersujud dan berdiri menghadap kepada Rob mereka, yaitu melakukan sholat malam atau sholat tahajud. Kemudian yang keempat, ciri yang keempat, waladina yakuluna robbana srif anna adaba jahannam inna adabaha kana gharaman innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ibadur Rahman adalah orang-orang yang senantiasa khawatir, ya, cemas terhadap dirinya ataupun terhadap keluarganya, ya, akan bahaya dari siksa neraka jahanam. Karena selalu cemas, selalu khawatir, maka orang ini akan selalu berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah menjauhkan dirinya dan juga keluarganya dari adab neraka jahanam, yang adabnya itu sangat kekal dan adabnya itu sangat menyakitkan. Kemudian ciri yang kelima dari ibadur rahman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawam. Ibadur rahman itu orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya, mengeluarkan hartanya, itu tidak dilakukan dengan berlebih-lebihan. Apakah itu harta untuk infak, sedekah, ataupun harta untuk nafkah, untuk berbelanja, memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Dia tidak berlebih-lebihan. Dan dia pun juga tidak kikir. Dan apabila mereka melakukan itu, maka mereka melakukannya di tengah-tengah antara yang demikian. Bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Kemudian ciri yang keenam dari ibadur rahman, yaitu la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Itu tidak memohon, tidak berdoa kepada zat selain Allah. Jadi tidak melakukan perbuatan kemusyrikan. Dan yang ketujuh, la yaqtulunan nafsal lati harramallahu illa bil haq. Ibadur rahman itu tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya, kecuali dengan alasan yang benar. Jadi orang yang tidak melakukan pembunuhan, yang tidak ada alasan syariahnya, karena membunuh seseorang tanpa ada alasan syar'i itu ibaratnya seperti membunuh seluruh jiwa manusia. Kemudian ciri yang ke-8, la yaznun. Ya, ibadur rahman itu tidak akan pernah melakukan perbuatan perzinahan. Kemudian ciri yang ke-9, walladzina la yasyhaduna zur. Ibadur rahman itu adalah orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Ciri yang ke-10, wa idza marru bil lagwi marru kiraman. Apabila mereka ibadur rahman ini bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, maka mereka berlalu menjaga kehormatannya dan tidak berbaur dengan mereka. Kemudian ciri yang ke-11, yaitu walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yahirru 'alaiha summa wa umyana. Ibadur rahman itu adalah orang-orang yang jika diberi peringatan dengan ayat-ayatnya Allah, maka mereka mendengarkannya, memperhatikannya, sehingga mereka tidak menghadapinya seperti orang tuli, orang buta. Karena ada biasanya seseorang itu ketika disampaikan ayat-ayatnya Allah pura-pura tidak mendengar, pura-pura tidak tahu. Ya, ada kalanya telinganya ditutup agar tidak mendengar karena yang disampaikan itu menyindir dirinya.
Ibadur Rahman tidak demikian. Dan ciri yang ke-12, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ibadur Rahman adalah orang-orang yang senantiasa memperhatikan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, dan selalu memohon kepada Allah agar keluarganya benar-benar dijadikan sebagai keluarga yang bertakwa. Nah, itulah ibad yang oleh Allah tadi disebut dengan sebutan ibadur Rahman. Nah, mudah-mudahan ya kita semua ya, termasuk dalam kategori ibadur Rahman. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Lantas apa ibadah? Ya, secara istilah. Nah, ibadah secara istilah dalam satu definisi disebutkan al-ibadatu hiya taqarrubu ilallahi biimtisali awamiri wajtinabi nawahi wal amali bima adina bihi syari'. Apa ibadah itu? Ibadah adalah at-taqarrubu ilallah. Ibadah adalah proses bagaimana seorang hamba membangun rasa kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan demikian, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, tujuan seseorang melakukan ibadah kepada Allah itu tidak lain adalah agar di dalam dirinya selalu ada rasa kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak semata-mata hanya mencari pahala, tapi membangun, menumbuhkan rasa kedekatan diri kepada Allah. Mengapa seorang hamba harus membangun rasa kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membuat statement. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membuat satu penegasan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-186. Apa firman-Nya Allah itu? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku Allah, maka katakan kepada mereka, jelaskan kepada mereka, fa inni qarib. Sesungguhnya aku Allah itu dekat. Bahkan dipertegas di dalam surat Qaf, surat yang ke-50 ayat yang ke-16. Allah menyatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami Allah lebih dekat kepada hamba, kepada manusia, kepada kita daripada urat lehernya. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Betapa Allah itu sangat dekat dengan kita. Urat leher kita itu kan menyatu menjadi bagian dalam diri kita. Menjadi satu bagian. Artinya urat leher itu kan dekat. Tapi ternyata Allah itu lebih dekat dari itu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Yang perlu kita bangun, yang perlu kita sadarkan pada diri kita. Ketika Allah sudah menyatakan betapa ia sangat dekat dengan hambanya, dengan kita semua. Kan tapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah di dalam hati kita semua ada rasa kedekatan diri kepada Allah? Di dalam dada kita ini, di dalam pikiran kita ini, di dalam perasaan kita, ada enggak rasa kita itu dekat dengan Allah? Jangan-jangan di dalam hati kita itu tidak ada atau belum ada rasa kedekatan diri kepada Allah. Atau seandainya jika sudah ada, jangan-jangan hanya sesaat yang sifatnya musiman. Atau bahkan rasa itu sangat tipis sekali. Sehingga timbul tenggelam. Ada kalanya muncul, ada kalanya hilang. Nah, jika hal itu yang terjadi, Bapak Ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah,
maka secara tidak langsung kita telah menyebabkan statement, pernyataan bahwasanya Allah itu dekat dengan kita menjadi bertepuk sebelah tangan. Karena kita sebagai hambanya tidak merespon pernyataan Allah itu. Oleh karena itu, rasa kedekatan diri kita kepada Allah harus selalu dibangun. Nah, untuk membangunnya itulah, maka tadi Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepada. Lantas bagaimana cara seorang hamba? Bagaimana cara kita untuk melakukan proses membangun rasa kedekatan diri kepada Allah? Ada 3 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu biimtisali awamirihi. Dengan cara menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajtinabi nawahi. Meninggalkan segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal amali bima adina bihi syari. Dan mengerjakan amal kebaikan apa saja yang diizinkan oleh syariat Allah. Bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Lantas di mana perintah dan larangan serta perbuatan kebaikan yang diizinkan syariat itu didapatkan? Tentu di dalam Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, agar kita mengetahui, mengerti, dan memahami bagaimana cara kita itu melakukan proses kedekatan diri kepada Allah, membangun rasa kedekatan diri kepada Allah dengan baik dan benar. Ya, kita baca Al-Quran, kita kaji Al-Quran, kita pahami sunnah-sunnahnya. Inilah pengertian dan makna dari ibadah sebagai taqarrubu ilallah. Ibadah sebagai satu proses kita membangun rasa kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini dapat dipahami dan dapat diresapi, direnungkan apakah selama ini kita sudah bisa membangun rasa kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mari kita akhiri kajian hari ini dengan membaca kalimat tahmid sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.